kayak lep-lepen itu ya. Jadi bergantung satu dengan yang lain karena memang sesungguhnya secara ekologis ya, yang kemarin kita bicara bahwa kita tidak hanya berbincang mengenai eskatologis ukhrawiyat, tetapi kita juga bicara ekologi duniawiyat ini. Ada harmoni, ya, ada keserasian, ada keselarasan dari berbagai unsur ciptaan yang ada di semesta dengan komandannya adalah manusia. Komandannya adalah manusia, disebut dengan khalifah. Ya, khalifah itu kalau pakai kata dasar khalifah itu kan bergantian. Ya. Jadi khalifah itu pengganti. Ya. Artinya apa? Tugas untuk memakmurkan, tugas untuk mensejahterakan, tugas untuk mewujudkan suasana rahmatan lil alamin yang di dalam tafsir Tanwir ini digambarkan suasana kehidupan rahmatan lil alamin itu ya kayak surga di akhirat itu. Ya. Individunya tidak saling mendengki, tidak saling iri, tutur katanya saling menyejukkan, sikap lakunya bisa menenteramkan. Ya. Tuntutan seperti itu hal yang sangat lumrah ketika dikaitkan dengan tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah fil ardi. Untuk itu, sebuah keharusan manusia untuk memiliki kepedulian terhadap keserasian alam, menjaga kelestarian alam, dan menciptakan keseimbangannya supaya tidak sampai amburadul. Nah, kalau sampai lihat di tulisannya nggak ada sehingga sampai amburadul, itu bahasa kene, sisipan. Ya. Jadi bagaimana manusia sebagai khalifatu fil ardi itu memiliki kepekaan, peka terhadap lingkungan. Kita sering mendengar ada teologi ekologi, bagaimana kita kemudian menatap hubungan relasi-relasi antar makhluk yang hidup berdampingan dengan kita, apakah tumbuhan, apakah hewan, apakah jamat, bebatuan, yang ada di sekitar kita itu kemudian ditata sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa sehingga suasananya itu kajannatin, seperti surga yang digambarkan oleh Allah dalam kehidupan akhirat. Ya. Nah, ini penting. Saya tadi malam itu ditanya sama salah satu jamaah di Al-Iman itu, Ustadz, apakah ada yang menangani wakaf ya di persyarikatan itu? Saya jawab, wah tidak hanya ada, merupakan tim kerja, teamwork, namanya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Kalau di Jember ini kita satukan antara Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Komandannya mantan Kepala BPN Jember, Pak Siswo Prayitno. Nah, biasanya hadir beliaunya ini. Ini kebetulan kok disebut belum hadir. Berarti ada di tempat yang lain. Nah. Loh, apakah ada norma-norma? Ada, undang-undang wakaf juga ada. Ya. Badan Wakaf Indonesia juga ada. Nah, karena bincang-bincang wakaf itu kemudian dia menanya bagaimana mengoptimalkannya. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Kita itu punya banyak manusia, gitu. Apalagi orang Indonesia yang selalu ditakut-takuti dengan dikalahkan oleh tenaga kerja asing sehingga minta perlindungan dari ketentuan-ketentuan, perundangan-perundangan yang hampir setiap dibahas itu jadi pro dan kontra. Apa pro dan kontra ini? Antara yang setuju dengan yang tidak itu muter wae. Ya.
Yang sekarang ada Omnibus Law. Ya. Ada undang-undang cipta apa itu? Cipta niaga apa cipta kerja itu? Atau cipta-ciptatang. Aku ora melok ngikutin isine ya ora tau maca. Jarine tebele ngalang-alai kitab opo iki. Tebele undang-undang sampai ribuan pasal. Gitu. Untuk ngatur Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang berkemakmuran, Indonesia maju. Ya. Selalu menimbulkan pro dan kontra bagi buruh, itu dianggap akan memperlemah posisi buruh, tidak memperhatikan kesejahteraan buruh, tidak memberikan jaminan ketenangan bagi pekerja-pekerja. Sementara bagi pengusaha juga begitu. Wah, itu undang-undang tidak pro modal, gitu. Undang-undang yang membuat kita sulit mendapat keuntungan. Jadi pengusaha rumangsa dingel-ngelke karo aturan. Sementara pekerja juga rumangsa dirugikan dengan peraturan. Terus gawe apa peraturan kok ngono iku? Kan ngono akibatnya. Di pengusaha enggak diterima, di pekerja enggak diterima. Padahal semuanya berpikir bagaimana dengan norma yang dibikin itu kemudian menjamin kesejahteraan, menjamin kemakmuran, menjamin ketenangan dan kenyamanan bagi setiap yang hidup berdampingan satu dengan yang lain, bisa bekerja sama, mutualisme, saling menguntungkan dan tidak mendatangkan kerugian apalagi kemadharatan. Saya guyoni ke jamaah tadi itu. Sebenarnya tidak perlu kita itu menjadi sosok yang khawatir. Karena masa depan itu ditentukan oleh pilihan kita. Gimana kita enggak terjajah, kenapa enggak mundur. Tanah air kita yang gemah ripaloh jinawi ini, yang andaikan tongkat aja dilempar itu bisa tumbuh, kembang dan memberikan kecukupan. Coba lihat perilaku anak-anak kita hari ini. Kalau ingin melihat 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ya, kita lihat. Ini. Wong saya ini punya anak asuh yang baru belajar aja. Kalau habis subuh gini, mari ngapalno kira-kira sak jam, mari subuh sampai sak jam. Apalan dipandu karo ustadz. Wes belajar. Mari ngono, mergane gak ono kegiatan sekolah. Tak delok aku mari ngaji ngene iki mrono ku turu. Saya bilang ini pemimpi masa depan ini, bukan pemimpin. Karena hari esok itu harus ditanam pondasinya hari ini. Loh, kalau yang di tempat-tempat terdidik dan terlatih aja seperti itu, bagaimana mereka yang ada di luaran? Saya nggak bisa bayangkan. Kalau yang ada dalam sistem edukasi saja seperti itu, jari ini ngentekno kuota data dengan daring ini, sing didelok lo, duduk pelajaran game online. Nah, itu sebenarnya problem yang kita hadapi. Mentalitas dan kualitas untuk menjadi pejuang-pejuang, pemakmur-pemakmur. Ini diajak ngomong itu ya, kok ambiyen Pak. Kau tak kasih cerita, Mas. Saya itu ketika seusia sampean ini, jangankan seusia SMP sampean ini, SD kelas 5, selesai kita sholat subuh, persiapan untuk sekolah, masih nyiram tanaman dulu di tegalan, masih nyiram tanaman dulu di sawah, gitu. Kemudian jam 6 kita berangkat menuju ke sekolah pakai sepeda engkol, jaraknya 10 kilo. Kalau musim hujan pagi kita naik sepeda, siang kita dinaikin sepeda. Kalau siang kita itu naik sepeda, paginya kita dinaikin
sepeda. Kenapa? Karena jalannya itu jeblok nih jarang Jawa itu. Embet, lumpur. Bahkan ketika sudah nyampe di rumah jam 3, kita masih ditunggu sama embek-embek kita, bukan embok, embek. Ya. Kita masih harus ngarit, kita masih harus ngopenin itu. Setelah itu kita baca asar endek pulang. Ngaji sampai dengan jam 8:30 baru kita istirahat. Begitu subuh sudah beraktivitas lagi. Terus begitu. Tidak ujuk-ujuk kemudian kita punya ketahanan mental, kita punya kemauan seperti ini. Tidak. Loh ini diceritani ngono ki jare gak zaman iku zaman old. Sekarang zaman now. Ya. Iku zaman biyen, ya zaman kuno, tak durunge aku ono, saiki zaman kusno. Zamane aku wis ono gitu ya. Nah, kalau disupport begitu itu masih membandingkan, padahal semua serba. Di depan ada tanah kosong itu, coba tanamin itu tanah kosong itu. Jangan berpikir apa bisa hidup atau tidak. Tanam dulu dan rawat dulu. Siram dulu. Ya. Nek gak gelem ya awakmu sing tak siram. Loh, itu loh Bapak. Jadi ngaji ngene iki aslinya itu kan mendorong manusia untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya. Ada peran sebagai ibadur rahman, ada peran sebagai khalifatu fil ard. Semua yang kita kerjakan itu ibadah kita kepada Allah. Ya. Pamane dina Senin esuk ngono ya. Alasane poso, Pak. Poso kok. Dengan alasan puasa, kita sedang ibadah. Di dunia orang puasa itu ibadah misalkan. Lho toh. Apa nyambut gawe ini uang ora ibadah, melek uang ora ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah, itu yang saya maksud bahwa ketika manusia itu diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kehidupan surgawi di akhirat, hendaklah ia terdorong untuk mewujudkan kehidupan surgawi di dunia. Maka kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan. Ya, kita punya konsep an-nadzafatu minal iman misalkan. Tapi lingkungan kita termasuk kumuh misalkan. Kenapa seperti itu? Karena belum mampu menjadi ajaran yang fungsional. Ibarat seorang pencuri ketika ibadah sholatnya khusyuk, ditanya, kenapa kamu ibadah khusyuk? Ya, sholat ini ibadah saya kepada Allah. Tapi kenapa kamu masih mencuri? Mencuri itu pekerjaan saya. Nah, jadi gak ono korelasi antara ibadah karo pekerjaan. Padahal jangan kau makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Salah satu bentuk kebatilan makan harta itu dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, ya, dengan cara curang, culas dalam menakar, menimbang, ya, itu gak ada kaitannya katanya. Nek sholat ibadah nang Gusti Allah, tapi nek maling iku penggawean. Padahal hendaklah manusia melihat apa yang dimakan, gitu loh. Ya. Wal yangdur insanu ila ta'ami. Nah, karena di hadapan jenengan ada makan yang halal, monggo dinikmati. Monggo sih. Bismillah. Ya. Jadi kapan kita bisa menunjukkan peka dan peduli kepada lingkungan? Ya ketika kita sadar fungsi kita itu sebagai khalifatu fil ardi.
Kemudian menjaga merawat keserasian dan keseimbangan supaya kehidupan alam ini lestari. Saya tadi malam saya teruskan, saya punya mimpi ya. Mudah-mudahan itu jadi kenyataan karena memang bisa untuk diguyupi bersama. Saya ingin punya pesantren lansia. Saya ditanya sama anak yang muda nanya, Ustadz kok punya keinginan pesantren lansia, apa landasannya itu? Kok enggak yang anak-anak aja? Saya bilang, yang anak-anak sudah banyak yang mikirkan. Lansia itu ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jaga pelihara yang tua-tua itu yang sudah dekat dengan yang sudah mulai biyen bau tanah, malah cilikane arek itu bau tanah. Nek tuwek tuh jarang main tanah. Cilikane jenengan biyen kan golanan tanah, gupak ning gone tanah. Saiki ya wis ora. Tapi yang lebih dekat dengan kematian itu umumnya yang tua, walaupun maaf Mas Ubed ya, Mas Najib, maaf ya, walaupun kenyataannya yang muda juga lebih banyak yang lebih mendahului. Kenapa? Karena dia ugal-ugalan, nyalip sama yang tua. Nah iya. Nah jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, untuk menjaga supaya kondisi ujung jalan hidup itu dalam keadaan berserah diri atau berislam saja begitu. Berarti ya insya Allah. Ada juga jamaah yang sudah nanya, gimana Ustadz, apa bisa dimulai? Saya jawab, insya Allah tahun 2021 mulainya. Sekarang masih dirancang untuk membuat set plan-nya, membuat gambarnya. Sampai duwe ya duit 20 juta ya kono lah gawe ning dhewe gubuk-gubukan ning kono ya ta, gawe dhewe, tanahnya sudah disiapkan ya, nek mati ya dinakne nang gone pengelola pesantrene ngono lho. Wis gawe dhewe gak apa-apa, sing duwe dhuwit 15 juta 10 juta pengen gawe gubuk-gubukan, apakah yang permanen semi permanen gak apa-apa bikin, tapi saya akan layout dulu supaya tidak apa sangset enggak temu dalane enggak temu, akan saya bentuk dulu set plan-nya, kemudian yang depan itu bikin pertokoan, kemudian yang tengah nanti ada aula pertemuannya, sebelahnya ada tempat ibadahnya gitu. Nah, sehingga itu akan lebih memudahkan kalau ada yang mau nginep di situ, mau bertempat di situ enak gitu ya. Kalau hanya Pak saya ingin untuk ngaji tiap hari Sabtu dengan Ahad, ya enggak apa-apa. Pak saya ingin semalam, ya enggak apa-apa. Nah maka yang jadi-jadi nanti itu yang sudah dari pondok, ya, ini Alhamdulillah Nurul Husna sudah berkembang. Ada program yang atas itu pesantren Nurul Husna, yang bawah panti Nurul Husna, sudah berkembang. Nanti harapannya alumni yang sudah terlatih, terdidik, nanti akan membantu terhadap proses pembinaan tadi itu di pesantren lansia. Ngaji tuwa iso ya, ngaji nom iso, ben wong tuwa eling nome iso, ngono lho. Jadi ada dikerjasamakan dengan fakultas kesehatan, yang tuwek-tuwek kok otak watu misalkan. Nom watu iso diatur, tuwek watuke ngawur. Ya, nah itu misalkan nanti dikerjasamakan dengan tenaga kesehatan. Jer besuki mawa peo. Jadi pesantren ini wong tuwek itu ya pesantren yang biayanya lebih besar daripada pesantren anak-anak. Pesantren anak-anak. Anu Pak, mangane wong tuwek ku sithik. Iya mangane, tapi kesehatane iku luwe. Nah, ada bagian kesehatan Pak Akhwan ini herbal bagaimana nah, jadi saya ingin ada lahan 6.000 meter di Jalan Sriwijaya yang mudah-mudahan dikabulkan Allah, bisa kita gunakan pesantren lansia ya. Sekarang lagi proses untuk bagaimana bisa kita kuasai, kita miliki. Jadi menjaga keserasian, keseimbangan terhadap
kondisi alam itu membutuhkan kepekaan dan kepedulian kita. Ya. Jadi kita itu dicipta oleh Allah sebagai khalifatu fil ardi, ya kita mulai dari halaman rumah kita. Ya, kita mulai bagaimana menata lingkungan kita. Ya. Supaya menjadi suasana yang menyenangkan. Ya, bahasanya Pak Narko, kondusif. Ya. Serasi, asri, ya. Kalau rencana pesantrennya namanya asri, anugerah sentosa harapan ridho ilahi. Jadi wis tak gawe jeneng Pak Isan, tinggal membuat akta notaris katakan begitu ya. Udah visi misinya, programnya sudah saya setting. Cuman karek goleki wong sing gelem diajak bareng untuk mewujudkan itu. Lah kalau itu bisa kemudian dibentuk seperti taman-taman yang depannya itu ada tanaman-tanaman buah dan bunga gitu. Insya Allah. Apa yang diingini tafsir At-Tanwir bahwa surga yang di akhirat itu adalah bagian dari tugas khalifah fil ardi untuk merealisasi sebelum sampai di akhirat ketika masih di dunia. Jenengan mungkin nanti mau untuk bergabung dengan kegiatan ini. Gelem kira-kira Pak? Tidak nggawe gotong royong mencipta suasana surgawi di dunia. Suasana surgawi di dunia. Walaupun yang dunia itu kon ngarani swarga iku yo angel. Angel tenan tuturane. Gitu. Tapi setidak-tidaknya sudah ada harapan, sudah ada kemauan, ya. Ya dimulai dari yang kecil, yang sederhana. Ini 6.000 itu bisa berkembang api, ya, mungkin tanah sebelahnya itu ada tanahnya Unmu, nah, bisa digait juga bikin taman edukasi. Jadi taman sekarang ini kita anak-anak kita itu mau lihat jenis binatang aja kan angel. Coba itu bikin taman edukasi. Ning kono ana kolam, tapi ning kolam iku ya ana iwak. Sing saliyane iwak sing urip ning banyu iku apa? Sing ketok itu apa? Ya, misalkan itu kemudian anak-anak itu bisa menyaksikan, oh ngene ya, tidak hanya di dalam dunia maya, tapi dalam dunia nyata bisa untuk dipersaksikan. Sifat orang beriman dalam ayat di depan nunggu ya. Ayat yang kita baca sebelumnya itu kan ada beberapa penjelasan ya. Di depan itu di surat Al-Baqarah yang sudah kita baca disebutkan sebagai muslihun, pembuat kebaikan, bukan mufsidun, pembuat kerusakan. Baqarah surat kedua ayat 10. Jadi terjadi argumentasi antara orang munafik dengan orang yang beriman di dalam ayat ke-10. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Di ayat 10-11 itu diberi sebuah dialog ketika mereka orang-orang munafik itu disuruh untuk membuat kemaslahatan di muka bumi ini dengan cara apa? Janganlah kamu menjadi perusak-perusak, pembuat kerusakan di muka bumi. Dia mengatakan, enggak, sorry lah ya, aku ini pembangun kebaikan, pembuat kemaslahatan.
macam-macam kan. Sudut pandang itu antara orang beriman dengan orang yang tak beriman atau munafik, ya. Itu beda. Dalam perspektif Islam, dia itu bikin kerusakan. Tapi dalam perspektif setan, dia itu bikin kemaslahatan. Coba. Saya kemarin sore itu kan ke belakang rumah. Rumah saya itu kan rumah mewah, mepet sawah. Di belakang itu ada orang yang panen. Ada yang seluas berhektar-hektar, panen cuman sehari karena menggunakan tenaga kerja mesin, pakai apa itu ya? Bukan yang terkini, yang kombi bukan, pakai dores. Sehingga masih ada tenaga kerja yang ngerit pari itu. Sehingga berhektar-hektar itu cukup 1 hari. Rampung, bersih semua. Sementara ada orang yang punya 1 petak, nggarap 1 petak. Itu gak mari-mari, soalnya apa? Digeblok. Orang 3, yang ini tadi orang 10, yang orang 3. Iku tak delok oleh ya paling lagi sak putakan iki 1 hari. Terus saya berpikir ketika saya masih kecil, ono jenenge ani-ani. Cetik. Dan saya pernah ikut ani-ani itu. Ya. Ini gak tepak ngene ini duduk parine sing kena, tangane sing kena pangkan. Cetek. Iku nek gak tepak, nek gak dipangan karo anine sing ngene kuwi, apa ya dipangan karo damene. Apalagi kalau yang ini jenis pari apa itu ya, kayak Sintanur ngono kuwi ya. Kan landep iku sing nyocok-nyocok keras itu. Nek sing cehirang ngono kuwi cibuku itu kan ujungnya kuwi lembek sehingga posisi buahnya itu di atas enak. Tapi kalau buah Sintanur kemudian pelita atau apa itu kan di bawahnya gini, kena damene. Saya ingat ketika tahun 80-an, ya, 86, 87, ketika orang tua itu ngajak, ayo nak ani-ani, milih situ-situ. Kadangkala sampai setengah hari itu mau oleh 10 gendel, 10 mene Pak. Gendel itu, gak nganti sak gelangsing. Kemudian saya berpikir, sebenarnya di mana letak kecukupan hidup itu? Orang-orang dulu anaknya juga banyak, tanahnya ya begitu, nyata. Tetapi karena dia itu cara menuainya, cara metiknya itu masih tradisional banget, kebutuhan dia juga tidak seperti disupport dan dipompa seperti hari-hari ketika semua sudah berubah dengan menggunakan teknologi. Saya berpikir keberkahannya itu di mana ya? Padahal dulu sak petak ngene iki kadang-kadang seminggu lagi mari panen dengan sistem begitu. Tapi keberkahannya itu terasa. Nah itu yang begitu selesai 1 hari berhektar-hektar, ketika ditanya di mana ini posisi hasil panennya ini, embo wis Pak, ten gudang. Gudangnya sapa? Gudangnya Cina. Loh, sik ta. Ini kan sudah bentuk, ya toh? Bentuk daripada perubahan di dalam memanfaatkan lingkungan tadi itu, semesta tadi itu, semakin diperas. Dulu panen ngenteni 6 wulan pisan, saiki panen 3 wulan itu sudah panen, bahkan dirancang 2 bulan itu sudah ada tanaman padi yang sudah bisa dipanen. Ini dosen-dosen pertanian mestinya yang memberikan materi ini, ya, karena ekologi ini.
Loh, tapi kenapa? Ternyata kekurangan, kemelaratan terjadi itu akibat ketamakan dan kerakusan jiwa-jiwa manusia ini. Maka betul kalau Nabi itu menyebut dengan tegas, laisal ghina an kasratil mal. Bukan takaran kecukupan, kekayaan itu dengan berlimpah ruahnya harta. Walakinna ghinan minan nafsi. Hanya saja kecukupan dan kekayaan itu ada berlimpahnya jiwa manusia dalam menerima anugerah ini. Pokok menungso nerima wewen Gusti Allah, rumangsa cukup dicukupno karo Gusti Allah. Rumangsa kurang terus. Ya. Nah, saya melihat kenyataan seperti itu kadang-kala yo ngene iki ya. Percepatan eksplorasi kekayaan yang ada di alam pada hakikatnya ada percepatan tercerabutnya berkah-berkah itu. Makanya semakin sulit sesuatu didapat, orang itu semakin irit untuk menggunakannya, kan gitu. Semakin gampang diperoleh, semakin mudah untuk melepaskannya. Akibatnya boros. Padahal perintahnya jangan irit nemen, tapi juga jangan boros. Gitu. Ojo medit, tur ojo loba, kan begitu. Di antara keduanya itu kamu bersikap. Nah, sekarang ini kita menyaksikan ya. Nek iso kuwabe dengan teknologi enak nafsu manusia itu terturutkan gitu. Tapi ujung semua itu adalah penderitaan. Nek wis iki mok garap mari terus no endi kehidupan berikutnya itu. Pasti berbeda, tidak di sini. Ya. Mula mari tafsir ini ngajak kita untuk menjadi muslihun, orang yang tidak hanya soleh, solihun, tetapi muslih, orang yang tidak hanya baik untuk dirinya, tetapi bisa memperbaiki apa yang ada di sekitarnya. Hindari mufsid sebagai perusak. Ya. Karena itu suasana yang seperti ini harus kita wujudkan. Kita harus bersahabat dengan alam. Ya. Ada istilah back to nature, kembali ke alam. Bukan berarti kita kembali ke masa lampau sekian ratus tahun yang silam. Nenek moyangku. Apa itu? Pelaut misalnya. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi kepekaan, kepedulian untuk menjaga lingkungan itu menjadi penting. Ya, bagian daripada pengamalan tugas fungsi kokoli fahan. Nah, orang yang beriman itu selalu muslih, tetapi orang non beriman itu selalu mufsid. Argumen-argumen itu diadu. Boleh jadi argumen orang yang muslih itu terkalahkan oleh argumen orang yang mufsid. Boleh jadi. Tapi tugas kita menjaga supaya kelestarian semesta ini bisa untuk dinikmati, bahkan bisa untuk dijadikan seperti proyek surga dunia. Ya. Tapi surga dunia yang berbasis kepada imania, bukan surga dunia berbasis nafsu atau nafsia. Ya. Karena kenapa yang enak-enak itu dilarang gitu ya? Karena ngerusak pikiran, perbuatan setan, ya. Nah, maka mari dengan demikian kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi salah satu bagian dari keimanan itu sendiri. Ya. Dan bagian daripada tujuan syariat Islam, yakni hifdzul bi'ah, menjaga keserasian alam. Keimanan dalam kurung teologi harus
berimplikasi pada penciptaan lingkungan hidup, dan inilah amal solih sebagaimana disebut dalam ayat ini. Untuk konteks lebih luas, amal solih merupakan penjabaran iman dalam perilaku sehari-hari. Nah, jadi di makruh yang kita baca ini, sebenarnya iman itu tidak cukup apa yang tersirat dan terucap ya, di dalam hati dan lisan. Tetapi iman itu menjelma menjadi kesadaran diri yang mempengaruhi terhadap tingkah laku, yang salah satu diantaranya adalah dia menjaga keserasian Allah. Jadi ini ono wong iku peka, peduli, sampai dia bisa mengenali tanda-tanda perubahan di jagat ini dengan pendekatan dia melalui situasi alam di mana ia berada. Itu sebenarnya bagian manifestasi dari keimanan orang. Kadang-kala orang itu kan punya kepekaan, dok. Oh, ini kok ngene ya, ini kok ngene ya, si suhunya kok ngene ya. Itu sebenarnya karena dia menghayati terhadap situasi alam dengan karakter-karakter yang bervariasi itu, lalu dia bisa untuk menyimpulkan, oh iki arep badai. Kan hampir sama dengan pengetahuan-pengetahuan yang dihimpun dengan bantuan alat-alat untuk deteksi. Tapi ada manusia yang karena kepekaannya dengan alam, menyatu dengan alam, dia mengenali terhadap karakter perubahan yang ada di alam itu sendiri. Nah, orang yang peka peduli terhadap alam itu kemudian memperlakukan alam dengan baik, lalu alam itu menjadi seimbang serasi, menjadi makmur, menjadi rahmah, maka itu sebenarnya manifestasi keimanan dari orang itu. Jadi iman kepada Allah yang Maha menciptakan semesta ini diikuti dengan kesadaran bagaimana Allah ingin untuk memperlakukan alam ini, maka dia mengambil alih tugas untuk merawat, memelihara, menata terhadap alam ini supaya tetap dalam kelestariannya, keseimbangannya, keserasiannya. Itu bukti orang punya iman. Jadi iman tidak selamanya berwujud rukuk sujud jenengan di tempat-tempat suci, tetapi iman itu bisa termanifestasi dalam laku dan sikap peka peduli jenengan terhadap ciptaan Allah yang ada di jagat ini. Sampai ndelok ono tanduran kok loyo layu terus sampai cukup banyu disiramke, iku adalah bagian iman jenengan. Jenengan lihat ada itu kucing terengah-engah, gitu. Kemudian jenengan, oh ini kucing kehausan, terus jenengan ambil air walaupun dengan topinya misalkan, topi nyibuk misalkan, gitu. Itu adalah wujud iman panjenengan. Oleh karena itu iman melahirkan sikap muslihun. Non iman menghasilkan sikap mufsidun. Terima kasih. Ada yang tanyakan? Oke. Yang disebut tadi, ya, makasih. Makanya saya sebut tadi 10-11-nya bicara ala innahum umul mufsiduna walakilayas wa idza qila lahum aminu sampai dengan wa idza qila lahum la tufsidu. Jadi mulai dari la tufsidu itu 11. Ya. Makasih. Jangan kasih tanda itu. Oke, ini tulisannya ayat 10. Ya. Jadi kata mufsid dengan muslih ada di surat kedua, surat Baqarah ayat
11 dan 12. Jadi kan tulis nih di seret kayak 11 12. Dan ketika didelok itu pas cocok. Aku lak mau maca tulisane ya. Aku gak hafal karo Ustaz Adi, Ustaz Adi hafal halaman sekian, baris kesekian, nggih. Oke, ada lagi? Monggo. Iya. Menjauh dari hal yang diceritakan tadi, berusaha untuk membentuk surga itu. Ya. Bagaimana dengan kenyataan yang seperti ini? Ya, kenyataan itu kan ibda binafsik. Ojo terus jaga nih kabeh. Ibda binafsik. Ngajine awak dhewe iku duduk kanggo ngoreksi wong liya. Ya. Ngajinya kita itu untuk mengubah pikiran kita, sikap perilaku kita agar ada perbaikan-perbaikan. Lah nek wis disampaikan ngene iki ya ayo mulai, kita mulai. Jangan Pak, kan sulit untuk lo mulai dari apa yang kamu ada di dalamnya. Ya ini awakmu duwe kebun, ya kebunmu terawat dengan bagus sehingga orang melihat kebun siapa ini. Oh, kebunnya jamaah ngaji nu ar-ruhama. Oh, wabeh yang ngaji ruhama kok ngene, akhirnya orang itu tertarik untuk berubah. Ya. Jadi kalau kita itu melihat kenapa kehidupan umat ini kelihatan semakin jauh, karena setannya lebih menang daripada tadi itu ajaran Islamnya. Limadza tata'akhirul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa sih orang lain itu lebih maju daripada orang Islam? Kenapa orang Islam menjadi mutaakhirin, menjadi komunitas terbelakang? Ya karena umat Islam itu meninggalkan pedoman hidupnya. Artinya meninggalkan itu kemarin kan sudah ada mahjub itu bagaimana? Jadi Nabi menyatakan kepada Allah bahwa kaumnya itu bersikap mahjub terhadap Quran. Sing gak iso maca gak pengen iso maca, sing wis iso maca gak pengen weruh isine, sing wis weruh isine gak pengen nglakoni. Sing nglakoni gak iso istiqomah. Lho ngono, komat melolo. Ya, gak iso istiqomah. Itu kategori mahjub. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Ya mari ibda binafsik. Mulai dari dirimu, mulai yang terdekat denganmu. Oke. Jadi engko nek sampean ero bojone mbuak sampah sembarangan, gak boleh, ini mengganggu lingkungan. Anu Pak, ini nek gak dibuak, sing tukang sampah gak njukuk-njukuk Pak. Ya so sampai wis aku wae sing buak. Ngono kan berarti kepekaan dan kepedulian. Awak dhewe kadang-kala enggak Beno wis. Tadi tuh kena penyakit males kabeh. Ya toh? Wis, itu jangan bicara yang lebih besar. Saya sering bilang ke teman-teman ini, teman-teman yang di asrama, teman-teman yang di IPM, teman-teman yang ada di IMM. Kamu itu selalu bicara teologi ekologi. Intinya kan rahmatan alamin. Mana sekarang coba? Saya ingin tahu. Ruang tamumu, ruang di mana kamu berada. Oh, no sing, Pak, kemarin kami kerja bakti bersih sungai. Sungai itu tidak usah kamu bersihkan sepanjang perilaku keseharianmu tidak membuang sampah di tempat yang memungkinkan terhanyutkan ke sungai. Ngapain sampai nyari ke sungai sana? Mulai dari rumahmu saja, sampai itu jangan sampai terhanyut ke selokan yang itu akan mengarah ke sungai. Sama juku ono gak mari, ibarat nyapu lantai di atap yang
kotor. Jadi lantai ini disapu, sing dukur lugur terus. Yo gak mari-mari. Oke, sip. Matur nuwun. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca pagi ini menjadi tambah wawasan kita, semakin berkualitas pengetahuan kita, maka bisa mengubah terhadap perilaku kita yang semakin dekat dengan teologi ekologi tadi itu. Bagaimana ungkapan surga di akhirat itu diperjuangkan untuk bisa terwujud ketika kita masih ada di dunia. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Adana wa iyakum. Nasr minal fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.